Saat ini kita berjumpa dengan Bapak Dr. Seni Yusuf Sigit Martiastiadi yang karyanya sedang dipamerkan hari ini. Nah, karya tersebut dihasilkan dalam proses studinya di Sekolah Pascasarjana program doktoral di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana hal-hal yang melatar belakangi perancangan dari game virtual reality Borobudur. Baik, selamat pagi kepada Pak Yusuf. Saya biasa manggilnya Pak Yusuf. Pak Yusuf menurut saya adalah sosok yang petualangan keilmuannya luar biasa. Hingga ujungnya beliau S3 di ISI Jogja. Tapi latar belakang sebelumnya itu justru lebih ke arah teknik, Pak Yusuf ya? Iya. Boleh diceritakan Pak Yusuf, dari S1, S2 sampai ke S3-nya? S1 saya itu jurusannya sistem kendali dan robotika. Dia masuk di program studi teknik elektro. Pada dasarnya saya adalah pecandu game. Pecandu game? Ya, bukan pecandu yang lain ya. Pecandu game, dan kemudian pernah terpuruk oleh game karena tidak bisa mengatur waktu dan sebagainya, dan akhirnya tersadarkan bahwa ternyata nggak enak ya jadi korban. Gimana caranya harus membuat korban. Nah itu yang turning point-nya di situ. Sehingga saya kepengen sekolah game. Sekolah game, oke. Jadi Indonesia zaman itu belum ada, berarti ada di luar negeri. S2 saya multimedia game development, jadi saya mempelajari dua sisi keilmuan. Karena mayor saya multimedia game development. Kata development itu ternyata menyangkut dua school ya, School of IT, Information Technology, dan School of Creative Art. Dan kemudian saya lanjut S3-nya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan topik penelitian tentang estetika interaksi atau estetika di dunia interaksi, di dunia virtual yang interaktif. Kira-kira begitu. Baik, ini tentu tidak mudah ya menurut saya. Artinya seseorang yang awalnya pintu masuknya adalah teknik gitu kan ya, kemudian ternyata berujung pada hal-hal yang membahas tentang estetika. Ya, baik, jadi itu latar dari petualangan keilmuan Pak Yusuf yang menurut saya tidak semua orang bisa menempuh itu, dan Pak Yusuf berhasil melewatinya. Oke, baik, kita akan bahas secara lebih khusus tentang estetika interaksi dan kaitannya dengan virtuality dari game Borobudur. Apakah makna dari Borobudur sendiri buat Pak Yusuf? Sudah pasti diawali dengan sebuah kegelisahan. Sebelum masuk ke penelitiannya, saya sudah merasakan kegelisahan dari sejak kecil. Ketika saya berkunjung ke Candi Borobudur, kegelisahan saya adalah saya bukan seakan-akan, realitanya itu mendapat penglihatan berupa cahaya keemasan di sekitar Borobudur itu. Intensitasnya bisa padat, bisa juga lemah. Dan itu terjadi sampai detik ini pun. Kalau saya ke sana, masuk mau ke Sri Candi, saya pasti akan melihat cahaya keemasan. Nah, kegelisahan itu sebenarnya yang bagi saya mengganggu, karena akhirnya itu membangun sebuah konsep keindahan, di mana Borobudur yang disebut sebagai mahakarya seni itu megah, tapi nggak nyaman bagi saya. Tidak seindah Borobudur, tidak sekompleks Borobudur. Karena bagi saya makna tentang Borobudur itu bukan hanya lagi objek batu. Keindahan yang saya rasakan adalah bagaimana sebuah perjalanan hidup itu dipasangkan dan dibangun menjadi sebuah konstruksi falsafah hidup. Dalam Borobudur ada 3 tahapan ya. Tahapan sebab akibat, tahapan duniawi, dan yang terakhir arupadatu, tanpa bentuk.
kehidupan yang sudah tanpa bentuk, makna spiritual. Dan yang saya lihat adalah yang betul-betul terkena adalah perubahan hidup. Bagaimana kita diajarkan untuk memberikan hidup kita bagi orang lain, bagi Tuhan, dan ya bagi makhluk yang ada di dunia ini. Saya kira itu yang paling mendasar, sehingga saya pun nanti akan memilih sebuah kisah di dalam relief Cakakamala, dan itu menjadi alasan saya. Pak Yusuf ketika berkunjung ke Borobudur selalu melihat cahaya emas gitu ya, cahaya kuning atau emas, Pak? Mas, Emas ya, oke. saya kira itu menjadi sangat subjektif ya. Iya. Awalnya ya. Tapi dalam perjalanannya, akhirnya saya diminta untuk melakukan auto-refleksi atau autobiografi. Saya meneliti diri saya, ada apa sehingga saya mendapatkan penglihatan seperti itu. Dan di saat itulah saya menemukan salah satu buku. Judulnya Borobudur, Buddha's Garden of Peace and Healing. Dan di situ juga jelas tertulis tentang Golden Light. Dengan tipikalnya mirip dengan apa yang saya lihat, tapi bentuknya berbeda. Sebenarnya ada 3 sensasi yang saya rasakan dengan Borobudur. Yang satu adalah cahaya emas. Kita berjarak jauh. Dan ketika saya masuk ke Lakang dan saya melihat salah satu relief atau hampir semua relief, ada 2 sensasi yang terjadi. Yang pertama adalah tiba-tiba blank, hitam, dan saya fokus pada relief itu. Dan sensasi yang ketiga adalah gerakan imajiner sama suara imajiner dalam relief itu. Seakan-akan aset yang ada di situ bergerak dan muncul suaranya. Nah, itu menjadi pertanyaan subjektif. Apakah ini subjektif? Dari cahaya keemasan akhirnya kolektif. Tidak hanya saya, ada orang lain, dan tidak hanya 1 atau 2 orang lain yang mendapatkan penglihatan itu. Dalam proses refleksi diri, saya coba melihat masa kecil saya itu seperti apa dan sebagainya. Dan ternyata ada kebiasaan, karena jadi saya dibesarkan oleh kakek, nenek, dan bapak saya, tapi bapak saya masih suka pameran gitu kan. Bapak saya itu seniman batik, kalau kakek saya seniman wayang kulit. Nah, ternyata kebiasaan bertutur itu sangat mempengaruhi masa kecil saya. Ketika kakek saya menceritakan sebuah tokoh, atau ketika dia sedang mengerjakan wayang, dia sambil bercerita dan sebagainya, dan akhirnya digerakkan dan sebagainya. Jadi ada proses animating di situ, tanpa disadari, di luar pertunjukan atau pagelaran wayang kulit. Dan yang terjadi adalah saya langsung membuat sebuah film di kepala saya, imajiner. Iya. Jadi ada bahasanya adalah imaginary film. Dan seterusnya sampai pada akhirnya saya ketemu sebuah benang merah. Oh, ternyata cara berpikir saya adalah visual. Dan lebih spesifiknya adalah imaginary visual. Itu yang saya rasakan dalam proses self reflection. Dan kemudian saya masuk ke sensasi Borobudur kembali, bahwa jangan-jangan pertanyaan waktu itu pembimbing saya adalah, apakah ini halusinasi? Langsung dijawab sama beliau juga kan, enggak, ada objeknya, dan sensasi itu muncul terhadap respon objek itu. Jadi bukan halusinasi. Apakah itu hanya imajinasi? Enggak, karena itu terbangun oleh objek. Kalau kita berimajinasi kan kadang objeknya nggak ada. Belum ada. Nah, itu yang makanya kita sebutnya adalah imaginary visual. Itu cara berpikirnya seperti itu. Dan akhirnya ada kegelisahan yang kedua yang akhirnya membangun sebuah penelitian ini, yaitu ketika saya mendesain game ataupun saya bermain game. Apa yang terjadi? Pembengaman
atau immersion. Nah, dalam konteks ini ya dalam sisi interaktifnya. Nah, itu akhirnya masuk ke proses penciptaan penelitian penciptaan ini yang tujuannya hanya sederhana. Saya ingin menciptakan apa immersion yang lahir pada diri saya atau yang saya rasakan dalam game ini. Baik, oke. Baik, kita masuk ke lebih dalam lagi, yakni tentang bagaimana pengalaman dari Pak Yusuf ya, sehingga ini menjadi berharga. Pak Yusuf, kita sama-sama tahu semua, sebagian besar orang pernah ke Borobudur, ya, dengan 3 tujuan. Yang pertama mungkin berwisata, ya, Anda pasti pernah berwisata ke Borobudur dan mengambil foto di sana. Kemudian yang kedua, mungkin dalam rangka edukasi, penelitian, studi tour dan sebagainya, kayak gitu ya. Dan terakhir mungkin karena Borobudur itu juga bagian dari situs keagamaan ya Pak ya? Iya. Keagamaan dari apa Pak? Dari Buddha. Buddha ya? Oke. Nah itu juga ada ritual yang dilakukan, yakni dengan melakukan perziarahan ya Pak? Perziarahan. Nah, baik. Sementara Pak Yusuf, latar belakangnya bukan Buddha ya Pak ya? Bukan. Oke, nah ini baik nih, menarik nih. Kita lebih ulik lebih dalam. Nah, setiap tujuan tersebut tentu menuntut langkah untuk setiap orang untuk ke sana ya. Jadi pengalamannya pun menjadi berbeda pula. Sementara Pak Yusuf di sini justru punya pengalaman yang lebih personal, yakni spiritual. Ya, pengalaman spiritual. Ini tentu berbeda dengan spiritual, bisa kita bedakan dengan spiritual dengan religiusitas. Ya, gitu ya Pak ya, ini hal-hal dua yang berbeda. Nah, kemudian kenapa pengalaman tersebut ya, pengalaman yang berharga tersebut itu harus ditularkan ya ke orang lain, gitu kan ya. Jadi pertanyaannya, apakah pengalaman tersebut dan kenapa orang lain pun perlu menikmati pengalaman yang sama seperti yang Pak Yusuf rasakan gitu. Oke. Melalui game ini. Silakan Pak Yusuf. Kembali lagi pemicunya ada sensasi ya, pengalaman estetis sudah pasti. Ada dua pengalaman estetis besar, yang satu tentang penglihatan terhadap Candi Borobudur, dan yang kedua adalah immersion di dalam merancang game dan bermain game. Nah, berarti kata kuncinya adalah immersion di situ. Oke. Nah, kemudian saya menemukan sebuah wacana tentang estetika interaksi. Dari perjalanan beberapa tahun, estetika interaksi itu menjadi estetika yang tidak standar. Maksudnya adalah dia menjadi sangat dinamis. Karena kembali lagi, objek yang kita gunakan adalah objek interaktif yang dia sangat bervariasi interaktivitasnya. Nah, namun dalam melakukan secondary research, berarti saya melakukan tinjauan pustaka, wacana internasional, bahkan internasional, itu belum memunculkan tentang game yang kontennya spiritual. Game yang dibangun dari materi-materi spiritual. Itu belum ada dalam wacana atau diskursus tentang estetika interaksi. Sehingga itu menjadi jalan masuk kedua saya untuk penelitian ini. Saya ingin melihat atau saya ingin menginvestigasi apakah ada pengalaman estetik dalam terminologi estetika interaksi tentang kalau game yang kontennya spiritual itu pengalaman estetiknya apa. Oke. Sehingga akhirnya itu menjadi penting, atau dalam konteks naskah ilmiah dinyatakan sebagai arti pentingnya topik atau arti pentingnya masalah. Itu menjadi hal yang harus diisi karena itu gap. Betul. Sehingga tawaran yang akan saya lakukan, yang itu akhirnya menjadi tawaran publik, wacana tentang estetika interaksi yang untuk game yang berkonten spiritual. Game ini sebenarnya mengajak setiap pemain untuk melihat hal-hal mikro dalam setiap hidup kita, dalam setiap ritme, dalam setiap langkah kita. Itu yang harus dilihat. Dan game ini mungkin
dia mencoba beberapa kali, tapi pengalaman estetiknya akan beda. Oke. Dan ya akhirnya saya bisa menyatakan bahwa dalam game ini itu ada sisi reflektif yang dirasakan. Tetapi yang menarik adalah berbeda dengan kita melihat lukisan, kita berjarak. Kita mendengarkan sebuah pertunjukan musik, berjarak. Tetapi dengan game ini yang kontennya spiritual, reflektif, kontemplasi, tapi kita juga aktif, menentukan kemana saya harus berjalan. Kalau begini saya harus ngapain? Berarti aktif. Dan kata aktif itu kan lawan sangat berlawanan dengan kontemplatif, sangat berlawanan dengan reflektif. Maka akhirnya saya mengawalkan sebuah terminologi yang saya namakan kontemplasi dinamis. Kontemplasi tapi saya tetap dinamis menentukan jalan hidup saya. Begitu. Baik. Nah, Pak Yusuf, mohon dijelaskan seperti apa nih dari awal hingga akhir proses perancangan. Dari awal dengan sensasi, 2 sensasi besar itu. Nah, terus akhirnya saya melakukan auto-refleksi, saya temukan, oh berarti ada cara berpikir yang berbeda yang saya lakukan dan sebagainya. Dan kemudian yang menjadi menarik adalah kontennya apa ini untuk game, ya kan? Sehingga ya saya dengan mudah dia bisa mengalirkan, ini penciptaan kok, penciptaan seni kok. Sudah kontennya tentang pengorbanan hidup. Tetapi karena ini subjektivitas yang harus menjadi objektif, maka saya butuh bantuan orang lain dengan menggunakan responden tentu saja. Ada 2 teknik pengumpulan data yang saya gunakan dalam proses penciptaan. Ini tentu saja penciptaan karya yang tidak hanya penciptaan, tapi ada proses penelitiannya. Mungkin sehingga bahasa yang saya akan gunakan ada teknik pengumpulan data dan sebagainya. Ada verifikasi, triangulasi dan sebagainya. Jadi intinya ketika saya membangun konsep, saya juga ingin mendengarkan orang lain itu melihat, merasakan dan melakukan, dalam bahasa Jawa ngelakoni keborobuduran itu kayak apa. Itu saya dengarkan dulu melalui wawancara. Siapa yang saya responden saya? Satu adalah masyarakat yang hidup di area Borobudur dan masyarakat di luar Borobudur. Nah, dari situ berarti saya sudah melakukan verifikasi terhadap jawaban responden saya melalui wawancara dengan literatur. Oh begini, sehingga membantu saya untuk mengkategorikan dan apa-apa, dan akhirnya saya menentukan oke, pengorbanan hidup. Nah, kemudian dari sini kata kunci pengorbanan hidup, akhirnya saya melakukan eksplorasi terhadap beberapa kali saya ke Borobudur dan saya tertuju pada satu cerita di relief Jatakamala, yaitu kisah kelinci. Bagaimana bodhisatwa yang terlahir menjadi makhluk kelinci dan dia melakukan mengajarkan kebajikan kepada teman-temannya, dan kemudian salah satunya adalah mengatakan berikanlah apa yang kamu punya kepada dewa dan sebagainya. Dan yang menjadi menarik adalah di akhir cerita dewa sakra turun ke bumi dan menjelma menjadi Brahman atau pertapa. Teman-temannya memberikan apa yang dia punya, dia nggak punya apa-apa. Artinya dia memberikan tubuhnya dengan melompat ke dalam api unggun dan dia menyerahkan jiwa raganya untuk si dewa sakra. Dan kemudian dewa sakra memberikan penghormatan dengan jatuhnya taburan bunga-bunga di bumi, dan kemudian untuk mengingat dan menghormati jerih payah kelinci, maka dilukiskanlah di bulan silhouette kelinci. Itu kan cerita prehistorik. Tapi yang menarik adalah ini harus interaktif. Sehingga narasi ini harus diubah menjadi narasi interaktif. Atau dalam bahasa Ryan, Larry Mori Ryan itu mengatakan interaktif naratif. Untuk membangun sebuah interaktivitas dengan teks. Nah, dari situlah akhirnya
saya menuliskan kembali sebuah narasi yang interaktif dan saya terjemahkan menjadi storyboard interaktif. Jadi mirip dengan storyboard di film atau di animasi, tapi ini ada percabangan yang harus yang termodulasi. Kemana si pemain akan berjalan dan sebagainya. Nah, dari storyboard interaktif itu dibuatlah sebuah flowchart. Karena flowchart ini adalah jembatan antara desainer dan programmer. Nggak akan susah bagi programmer untuk memahami visual. Ini harus ngapain? Cara yang paling mudah adalah logikanya dibuat dalam flowchart. Habis ini harus ngapain, ini ada persyarat apa dan sebagainya. Dan kemudian dari flowchart itu menjadi sebuah pemrograman. Dan pemrograman itu membantu sistem game untuk menjalankan gamenya seperti apa. Nah, dan dalam proses itu juga paralel dengan pembuatan aset, pembuatan sketsa, dan kemudian dari sketsa ke 2D, sudah warna, dan akhirnya dibuat 3 dimensi dan bisa dianimasikan dan diintegrasikan dalam game engine. Dan ya selesai. Tapi ada yang menarik adalah ketika saya memulai sebuah proyek ini, pandemi terjadi. Ya kan? Dan sebenarnya proyek ini dimulai sudah dari awal 2019, tapi memang ya saya masih belum matang karena dalam proses pencarian dan mulai jalan itu pandemi sehingga dilakukan secara virtual. Jadi karya ini dibuat oleh tim 5 orang termasuk saya karena dari awal saya diminta untuk membuat tim, nggak boleh kerjain sendiri karena itu akan memperlama dan mengganggu pengemuan filosofisnya, sehingga ada empat orang yang membantu saya dan itu ada di beberapa kota. Oh, di kota, nggak di UMN aja? Nggak di UMN aja nggak? Kan nggak boleh. Oke. Kan pandemi kan. Oke. Oh, ya saat itu udah ada di mana-mana. Dan itu menjadi menarik, menjadi temuan dalam metode perancangan, virtual collaboration. Itu temuan juga menurut saya. Bagaimana memilih sebuah tim yang ada di beberapa kota. Dan akhirnya saya give up, saya harus menyerah. Kalau saya harus melakukan model top down, susah sekali karena nggak pernah ketemu, hasilnya juga nggak ketemu, hingga akhirnya saya putuskan bottom up. Ini ada master plan, ada grand konsep, silahkan terjemahkan masing-masing sesuai tugas masing-masing. Nah itu menjadi temuan yang menarik menurut saya dalam sebuah penelitian penciptaan ini atau penelitian perancangan desain ini, karena dari tafsir yang lahir dari setiap anggota tim itu akhirnya menjadi padu. Ya lumayan susah, walaupun kita bisa pakai Zoom, tapi waktunya kadang nggak ketemu. Saya kira itu proses dari awal sampai akhir dan karya itu selesai. Kita mau melakukan user test juga akhirnya kendala. Saya mencari izin, mengajukan izin untuk melakukan observasi langsung menggunakan VR juga susah. Akhirnya berubah metode observasinya, tidak lagi pakai VR akhirnya, tapi pakai mode web. Itu yang bisa sambil jarak jauh bisa diobservasi karena bisa ditampilkan dan sebagainya. Saya kira memang kalau data di disertasi itu memang tidak akan berbeda ketika si user itu menggunakan VR. Immersionnya akan pasti beda. Gitu. Baik, Saya ada 2 pertanyaan yang bisa kita terusin lebih lanjut dari metode perancangan ini ya. Yang pertama tadi berkaitan dengan durasi dan kayaknya pembiayaan nih Pak Yusuf, kayaknya gede ini gitu. Teman-teman, ini udah bukan rahasia umum lagi. Kalau di level S3, penciptaan perancangan itu uangnya luar biasa, pendanaannya luar biasa. Nah ini kita mau tahu nih urusan durasi dari 2019 itu mulai produksi. Lebih banyak concepting ya, 19 itu concepting. Nah, selesai di 2020. Setahun aja doang. Sebenarnya efektif develop game itu sekitar 4 bulan.
4 bulan. Ketika semuanya udah matang ya, Ya. langsung jalan paralel. Oke. 5 orang tuh semuanya bekerja. Ya. Oke. Nah, itu lintas kota. Nah, kita mau tahu nih. Coba Pak spill berapa biayanya? Saya harus bersyukur Oke. karena pandemi. Oke. Jadi pandemi itu ada syukurnya juga Oh, ya. gitu ya. Untung. Orang Jawa tuh kayak gitu, apakah ada untungnya? Karena apa? Karena biaya observasi juga jadi nggak banyak. Oke. Budget yang seharusnya untuk membeli HP dan VR box-nya juga akhirnya batal. Oke. Dan tim saya juga akhirnya tidak semuanya mau dikasih honor. Oke. Karena bagi mereka menjadi bagian dari tim karya ini juga sudah membahagiakan. Oke. Tapi saya juga tidak akan cuma berterima kasih, makasih ya Mas, nggak hanya itu. Tapi saya akhirnya melibatkan dalam beberapa publikasi, termasuk Acipka dan sebagainya. Kalau jujur biaya yang paling besar, saya tidak akan mengatakan berapa. Oke. Tapi kisarannya lebih dari Nungguin ya? Belum. lebih dari 150. 150 juta. Oke. Ya. Wah, itu. Kira-kira seperti itu teman-teman ya, kisaran. Ya. Di luar itu tentu bisa bertambah ya namanya. Itu termasuk biaya riset ya, termasuk transportasi bolak-balik dan sebagainya. Dan biaya sosial yang kadang tidak terduga ya. Misalnya nih saya ke salah satu institusi di Borobudur, ngobrol banyak, saya dapat ilmu banyak, maksud saya nggak jajain, nggak gitu. Kadang kayak itu hampir setiap kali. Baik, oke. Kemudian yang kedua nih Pak Yusuf, tadi Pak Yusuf kan riset sampai dari perancangan sampai user test. Kalau boleh tahu nih Pak Yusuf, dengan mengalami ini dari S1, S2, S3 kayak gitu ya. S2-nya juga perancangan game seperti itu. Nah, ayo dong kita minta petunjuk nih dari Pak Yusuf. Apa sih yang membedakan akhirnya Pak Yusuf merancang di level S2 game juga dengan merancang game juga di level S3? Apa sih persamaan dan perbedaannya? Silakan Pak Yusuf. Persamaannya sama-sama ngerjain, ya kan? Yang kita harus tahu teknis, ya, tidak hanya asal nyuruh ini bikin gini, enggak. Sebelum saya nyuruh, saya sudah mempertimbangkan ini kalau dibikin sedetail ini maka saya butuh waktu seberapa dan sebagainya. Intinya dalam proses ketika S1 saya, walaupun sistem kendali dan robotika, yang membuat saya lulus itu sebenarnya sistem yang mirip sebenarnya sistem integrasi. Nah, akhirnya yang membedakan sebuah karya yang saya ciptakan dari S1, S2, S3 adalah kedalaman kontennya. Kalau mungkin S2 saya S1 atau S2 itu masih teknis banget yang saya kejar ya. Ini harus bagaimana mekaniknya ya. Kalau yang S3 ini yang saya benar-benar kejar dan saya bangun adalah kontennya. Bagaimana storytelling itu tekniknya ya. Storytelling interaktif, storytelling yang saya lakukan itu harus bisa membangun immersion-nya. Jadi tidak lagi bicara how-nya, tapi why-nya. Kemudian sensasi yang akan dirasakan seperti apa. Jadi sisi estetiknya lebih dikejar. Kalau dalam bahasa penelitiannya, ya pengetahuannya harus dijadikan. Sehingga dalam penelitian penciptaan ini, karya ini bukan yang utama. Karya ini hanya alat untuk mengawarkan sebuah wacana, mengawarkan sebuah pengetahuan tentang game VR Borobudur. Itu walaupun dalam proses perancangannya, dalam proses penciptaannya, metode memanage timnya itu temuan juga baru ya. Dan menurut saya yang paling penting adalah bagaimana pengalaman yang sehari-hari kita lakukan tapi tidak terlihat itu akhirnya dibuka menjadi sebuah wacana untuk materi game. Apa yang saya rasakan sehari-hari
tapi saya tidak menyadari, akhirnya itu menjadi kesadaran yang penuh sebagai bentuk dari materi game. Itu yang membedakan. Baik, kita sudah di pertanyaan terakhir nih Pak Yusuf. Menurut saya itu asing, dan saya baru pertama kali mendengar itu dari Pak Yusuf tentang estetika interaksi. Dan kalau nggak salah di latar belakang Pak Yusuf itu juga ada beberapa estetika yang lain, ada estetika visual, ada estetika imajinasi kayak gitu. Nah ini ada istilah namanya estetika interaksi. Nah, mari kita sama-sama simak, kita belajar dari Pak Yusuf, apa sih secara pengertian tentang estetika interaksi, kemudian sampai nanti pengembangannya kayak gimana nih Pak Yusuf ke depannya dengan estetika interaksi ini. Silakan Pak Yusuf. Oke, tiga jenis estetika itu tentu saja menjadi dasar dari penelitian penciptaan VR Borobudur ya. Yang kita sudah tahu estetika visual itu hal yang sering kali lihat. Kita memberikan nilai keindahan pada sebuah lukisan, sebuah poster. Oh ini bagus nih. Nah itu estetis ya. Visual. Ya, visual. Lalu estetika imajinasi kan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Ketika kita menonton sebuah film, tiba-tiba kita merasa ada di tempat itu. Ya, itu estetika imajinasi. Dan yang terakhir adalah estetika interaksi. Definisinya memang sangat dinamis. Ya, tadi sudah saya singgung bahwa karena ada unsur interaktivitas itu. Tapi pada dasarnya kalau kita bicara estetika itu pasti sebuah wacana. Ya, kalau dalam kesehariannya estetis. Ya, bahwa oh ini estetisnya begini. Tapi yang menjadi menarik adalah kalau kita nonton film, kan kita berjarak, ya nggak? Kita nggak bisa mengubah cerita film itu. Betul. Nah, estetika interaksi itu menjadi menarik dan menjadi majemuk. Sensori yang terpicu tidak hanya panca, tapi juga dari sisi aktivitas berpikir. Sehingga kalau saya boleh mengatakan estetika interaksi adalah keindahan yang akhirnya bersentuhan dengan tubuh. Ya, itu yang mungkin masih pakai fisik ya. Tapi di sisi lain, estetika interaksi dalam dunia zaman sekarang yang sudah ada teknologi yang sudah sangat menempel pada tubuh kita, ya keindahan yang lahir dari interaksi manusia dengan komputer. Nah, kedepannya sendiri nih kalau di Pak Yusuf dalam melanjutkan tentang estetika interaksi, kira-kira yang akan dikembangkan apa lagi Pak Yusuf? Prinsipnya saya tidak akan pernah lari dari Borobudur. Karena malah Borobudurnya bukan estetika interaksi. Borobudur sebagai kontennya Borobudur. Jadi VR, AR, MR itu hanya alat. Ya kan? Tapi yang belum digarap dengan serius itu kontennya. Padahal Borobudur itu ilmunya nggak akan pernah habis sampai umur kita berapapun itu nggak akan selesai itu. Karena sumber ilmunya banyak. Ke depan di luar minat saya terhadap Borobudur, saya kira pengembangan media interaktif apapun itu ya. Bisa berupa game, bisa berupa VR, bisa apapun, dan mungkin besok yang sekarang lagi sedang dikembangkan adalah Metaverse. Ya akhirnya saya melihat bagaimana estetika interaksi nanti akan lahir menjadi bagian dari pergumulan teknologi dan manusia. Ya, nah pengalaman eksplorasi Borobudur akhirnya jadi terbatas dengan teknologi media interaktif menjadi pengalaman yang baru walaupun itu virtual, ya kan? Apakah ada sensasi yang dirasakan langsung saya kena angin? Ya, bisa zaman sekarang. Kita bisa pakai full body sensor, ditambah tidak hanya 5D, 7D, mungkin 21D kan. Ada baunya, ya,
ada seminirnya dan sebagainya. Akhirnya dengan ke depan itu estetika interaksi menjadi bahan diskusi sehari-hari. Pengalaman estetik apa sih? Oh, tadi saya naik ke Borobudur kok nggak ada anginnya ya? Oh, kamu datang di saat jam segini di sistem itu anginnya nggak banyak. Coba datang nanti coba kamu masuk yang pas jam segini sehingga ada simulasi angin dari Merapi dan sebagainya. Oh, sensasinya beda dong. Iya, makanya kita sebut estetika interaksi itu tidak hanya objek yang kita nikmati, tapi ada sistem yang akhirnya mempengaruhi sensasi. Persepsinya juga akan berbeda, dan knowledge yang akan terbangun dalam setiap pengalaman hidupnya itu akan jadi berbeda, sehingga menjadi sangat dinamis. Kalau sudah dengan estetika interaksi itu apa ya? Ya, saya juga agak kesusahan untuk menyatakan bahwa itu sebuah wacana keindahan tentang dunia interaksi atau dunia virtual. Tapi ya seperti apa ya? Macammu. Ya. Seperti itu. Baik, oke. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Dan ini menurut saya suatu pengalaman yang harusnya tidak berhenti di sini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lebih lanjut. Kita belajar lebih banyak dari Pak Yusuf tentang banyak hal yang berkaitan dengan interaction design. Saya kira beliau inilah yang terus-menerus mendalami hal-hal yang berkaitan dengan interaksi ini. Baik, saya kira itu dulu Pak Yusuf. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya juga. Ya. Selamat berpameran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat berjumpa kembali.